Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diva Rihadatul Jaria dengan NPM 2313031076. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya guna memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Ekonomi yang diampu oleh Ibu Dr. Pujiati SPD MPD, Ibu Rahmawati SPD MPD. Kemudian ada Prof. Dr. Undang Rosyidin MPD. Di sini saya mengambil judul Pengaruh Pemahaman Produk Market Fit terhadap minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha adalah pemahaman tentang konsep-konsep kewirausahaan modern. Produk market fit merupakan salah satu konsep fundamental dalam membangun usaha yang sukses di era digital. Menurut Rias 2011, produk market fit adalah kondisi di mana sebuah produk atau layanan dapat memenuhi kebutuhan pasar yang kuat dan mampu memuaskan pelanggan. Konsep ini dikembangkan oleh para praktisi startup dan telah terbukti menjadi faktor penentu keberhasilan banyak perusahaan teknologi global. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang diambil adalah yang pertama, bagaimana tingkat pemahaman produk market fit mahasiswa pendidikan ekonomi. Kedua, bagaimana tingkat minat berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh pemahaman produk market fit terhadap minat berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi. Yang keempat, ada seberapa besar pengaruh pemahaman produk market fit terhadap minat berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi. Kemudian ada tujuan penelitiannya. Yang pertama itu untuk mengetahui tingkat pemahaman produk market fit mahasiswa pendidikan ekonomi, untuk mengetahui tingkat minat berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pemahaman produk market fit terhadap minat berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi. Yang keempat, untuk mengetahui besarnya pengaruh pemahaman produk market fit terhadap minat berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi. Kemudian manfaat penelitiannya, yang pertama ada manfaat teoritis. Pengembangan ilmu pengetahuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan ekonomi dan kewirausahaan, terutama berkaitan dengan konsep produk market fit dan pengaruhnya terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Kemudian ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi mahasiswa, penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya konsep produk market fit dalam berwirausaha, sehingga dapat meningkatkan minat dan kesiapan mereka untuk memulai usaha dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terukur. Yang kedua, bagi program studi pendidikan ekonomi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang kurikulum dan metode pembelajaran kewirausahaan yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia usaha modern, khususnya dengan memasuki konsep seperti produk market fit dalam mata kuliah wirausaha. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teori yang pertama, minat berwirausaha. Menurut Wijaya, minat berwirausaha adalah keinginan, ketertarikan, dan kesediaan melalui ide dan gagasan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan keberanian mengambil risiko dan tanpa merasa takut dengan kemungkinan terjadi kegagalan. Yang kedua, produk market fit. Menurut Fitriati, mendefinisikan produk market fit sebagai kondisi di mana produk yang dihasilkan oleh wirausahawan mampu memenuhi kebutuhan pasar dengan tepat sehingga menciptakan kepuasan pelanggan dan keberlanjutan usaha. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Dapat diduga bahwa pemahaman produk market fit berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi. Jadi semakin baik pemahaman mahasiswa tentang produk market fit, maka semakin tinggi minat mereka untuk berwirausahaan. Kemudian di sini ada paradigma penelitian. Pemahaman produk market fit, variabel X, dan minat berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi, variabel Y.
Untuk hipotesis penelitian, berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah H1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pemahaman produk market fit terhadap minat berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi. H0. Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan pemahaman produk market fit terhadap minat berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi. Selanjutnya yaitu ada bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian ex post facto. Menurut Sukardi 2013, penelitian ex post facto adalah penelitian yang bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas secara keseluruhan yang sudah terjadi. Penelitian ini bersifat korelasional kasual yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas yaitu pemahaman produk market fit terhadap variabel terkait yaitu minat berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi. Menurut Sugiono, menyatakan bahwa penelitian korelasional kasual adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif pendidikan ekonomi angkatan 2024 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang berjumlah 102 mahasiswa. Yang pertama, kelas A berjumlah 35 siswa, kelas B berjumlah 34 siswa, kelas C 33 siswa. Sampel penelitiannya, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik proportional random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak dengan memperhatikan proporsi jumlah populasi pada setiap strata atau kelompok. Untuk menentukan ukuran sampel pada populasi yang diketahui jumlahnya, penelitian ini menggunakan rumus Solvin. Jadi, menurut hasil perhitungan dari rumus ini tuh dapat diperoleh sampel sebanyak 81 mahasiswa. Untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama itu ada kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Menurut Sugiono, penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert. Menurut Ridwan, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Yang kedua ada dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis atau gambar maupun elektronik. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah mahasiswa, identitas responden, dan data pendukung lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini. Baik, mungkin cukup sekian presentasi proposal penelitian saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.